impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Oke, baik. Terus yang impor? Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Umumnya adalah proses perdagangan. Oke. Ya, beda dengan itu. Ya memang apa namanya ya? Apa namanya? Tapi ininya sama. Ada yang lengkap pengertian yang sangat detail. Bapak, sih. Lagi. Ini nanya sih. Sumber-sumber energi akumulator, dinamo, generator, baterai. Ya. Terus, bagian bawah. Pengertian ekspor adalah menjual barang dari dalam ke luar negeri. Oh. Pengertian impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, ini tadi ya. Sumber-sumber energi listrik adalah baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Ekspor adalah pengertian ekspor adalah proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain. Ya. Pengertian impor adalah proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya adalah proses perdagangan. Tapi dari negara ke negara lain. Apa dari negara lain ke negara masuk dari negara lain? Tadi pengertiannya gimana? Coba ulangi. Impor adalah proses transportasi barang dari negara lain ke suatu negara. Dari negara lain ke suatu negara. Berarti masuk. Oke. Ulangi. Eva. Sumber-sumber energi listrik: A. Baterai, B. Akumulator atau aki, C. Dinamo, D. Generator, E. Sel surya, F. Nuklir, G. Bara, H. Air, I. Angin, C. Minyak. Ya. Jalan ini sama kata tambahannya selain 4 ya. Terus? Pengertian ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri. Pengertian impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain ke dalam negeri. Oke. Ini belum. Tadi Sasa. Sumber-sumber energi yang lima. Bagaimana lampu bisa menyala? Lampu listrik menyala ketika dirangkaikan dengan sumber listrik. Secara umum ada dua macam rangkaian listrik. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan. Contoh rangkaian alat listrik seri seperti gambar berikut ini. Perhatikan gambar di atas. Dua lampu listrik tersebut disusun secara berurutan. Rangkaian dengan bentuk seperti itu dinamakan rangkaian lampu secara seri. Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan ikut padam. Arus listrik yang mengalir di kedua lampu mempunyai besar yang sama. Adapun tegangan listrik pada kedua lampu mempunyai sifat sebagai berikut. A. Jika kedua lampu mempunyai ciri sama, tegangan listrik bernilai sama. B. Jika kedua lampu mempunyai ciri yang berbeda, tegangan listrik akan berbeda. Cukup. Yang kedua, rangkaian listrik paralel siapa? Raffi. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara bertingkat atau sejajar. Contoh rangkaian alat listrik paralel seperti gambar berikut. Perhatikan gambar di atas. Dua lampu listrik tersebut disusun secara sejajar. Rangkaian dengan bentuk seperti itu dinamakan rangkaian lampu secara paralel. Dalam rangkaian jenis ini, jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan tetap menyala. Tegangan listrik pada kedua lampu bernilai sama. Arus listrik pada kedua lampu mempunyai sifat sebagai berikut. 1. Jika kedua lampu mempunyai ciri yang sama, arus listrik akan bernilai sama. 2.
kedua, jika lampu mempunyai ciri yang berbeda, arus listrik akan berbeda. Selain lampu listrik cukup ya, sudah paham? Jadi ingin mencoba membuat rangkaian listrik? Yuk kita mencoba membuat rangkaian listrik. Kita pergi ke anak-anak. Ini kalian sekarang ini mau belajar membuat rangkaian listrik. Silakan ketuanya mengambil bahan dan alat dari nomor 1, kelompok 1. Kelompok 1. Boleh minta bantuan temannya satu untuk bawa. Ini udah sukses nih. Rangkaian seri. Dengan lampu berapa? Lampu 2. Yang mati bagaimana nyalanya? Kalau satu bagaimana? Satu bagaimana? Kalau 2 bagaimana? Kalau 3 bagaimana?